Hai semuanya. Hai. Senang akhirnya ketemu lagi. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Senara, Limelight, Pak Sono semuanya sudah kasih kesempatan aku untuk bergabung di project yang sangat bagus ini. Tentunya alasan aku ambil project ini udah pasti karena ceritanya cukup personal buat fan. Ngobrolin Zara mau nggak gitu. Aku tuh dengar ceritanya langsung keinget almarhum uh, Kiang gitu ya. Karena saat itu aku tuh lagi bertanya-tanya, ini Kiang nih kenapa sih gitu. Terus akhirnya aku dengan prosesnya berjalan film ini, aku jadi mengerti ternyata cancer itu gimana gitu. Dan film ini itu ngajarin aku banyak banget hal yang dari kita ngobrol sama Pak Suno aja aku udah tahu tujuan film ini tuh baik untuk menimbulkan harapan, gak selalu hanya air mata gitu. Dan tadi nonton trailernya jujur mixed feelings banget. Tadi kenapa pingin nangis ya nontonnya karena mungkin kita tahu ya perasaan-perasaan ketika ambil semua adegan yang tadi bahkan yang gak ada pun itu semuanya gak ada yang mudah gitu karena semua perasaannya mau itu ketawa pun ketawanya tuh agak berat gitu rasanya. Jadi aku bersyukur banget ada di project ini. Semoga nanti apa yang kita buat dengan hati bisa sampai ke kalian semua dan bisa menimbulkan harapan baru untuk kalian semua. Adisti Zara, terima kasih. Kita geser ke yang lainnya ada Devano. Boleh tepuk tangan buat Devano. Yes. Devano, kita pengen tahu kalau dari Devano gimana perasaannya saat melihat dan juga memerankan karakter ini. Gimana lo mengeksplor karakter yang ada di sini? Silakan. Oke. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Devano. Saya bermain menjadi Lucky di sini. Lucky ini adalah anak yang sebenarnya hampir sama kayak Devano sebenarnya. Cintanya dengan musik juga sama. Prosesnya juga lumayan panjang. Kami ada proses workshop, reading dan segala macam yang cukup panjang waktu itu. Yang sangat saya ingat adalah ketika kami bermain di rumah singgah di Yayasan Anak Cancer di UI waktu itu ya. Ya sedih banget karena film ini benar-benar personal buat saya. Jadi setelah selesai syuting, ponakan saya meninggal karena cancer. Dan kalau saya ingat, diagnosanya hampir sama karakter Zara. Jadi ini lumayan personal dan buat saya ini juga pesan cinta untuk keluarga saya dan juga orang-orang yang mungkin relatable dengan film ini. Iya, aduh, berat banget. Yang pasti kami mengerjakan ini dengan penuh hati, teman-teman. Di yayasan tersebut kita belajar bahwa di mana anak-anak ini tidak pernah kehilangan senyumannya, itu yang kami simpan sampai perjalanan proses syuting selesai kita masih senyum. Walaupun filmnya sedih banget, saya yakin, tapi saya rasa nilai yang bisa diambil dari film ini adalah justru senyuman yang gak pernah hilang. Itu mungkin poin pertama yang harus dan tetap bisa diambil sampai selesai syuting. Senyuman yang tak pernah hilang. Terima kasih Devano, luar biasa sekali, thank you. Kita ke Cicio, ada Cicio juga di sini dengan penampilan yang berbeda kali ini. Cicio, boleh ceritakan Cicio pada saat ditawarkan bergabung bersama dengan keluarga Rumah Singgah, gimana pada saat itu menerima karakternya? Oke, pertama-tama selamat sore semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir ke sini. Sore. Pertanyaannya tadi aku jawab. Jadi waktu itu aku diajak sama Mas Sunu sama Mas Calvin buat meeting soal project ini, buat ngobrol. Dan dari waktu dijelaskan projectnya apa, I was already hooked. Karena ini bukan film tentang cancer saja, tapi yang mau disampaikan di sini adalah tentang hope. Tentang, kalau udah boleh ngomong lah ya, ada di trailer, ada tentang bucket list juga. Jadi pesan-pesan yang mau di convey, apa yang mau disampaikan dari film ini tuh menurutku juga positif, tentang harapan gitu loh. Jadi ya aku sangat tertarik, seneng banget. Kakekku yang dari papa dan dari mama juga kebetulan meninggalnya karena cancer, tapi berhubung jauh jadi aku nggak terlalu ada for them ketika mereka sakit ya, karena beda negara juga kan. Tapi
selama proses film ini kita ada workshop reading yang Devano bilang sekitar sebulan. Kita ke Geraha Yoi namanya, Yayasan Onkologi Anak Indonesia, ke rumah singgah. Aku ngelihat bahwa yang bener-bener kuat itu bukan cuma pasien yang sedang mengalami cancer, tapi caregivernya juga. Banyak sekali orang tua anak di situ yang kerjanya di luar kota, akhirnya mereka cuti atau mungkin berhenti dari kerjaannya, jadi mereka juga pindah ke Jakarta buat jadi caregiver buat mereka. To me, they are the real life superhero. Dan itu hebat banget sih. Jujur ya, ini kayaknya press con tersulit untuk ngomong ya, karena projectnya Sebegitu kena Susah di banget. hati soalnya ya. dari hati banget. Dan ya kalau kalian lihat, karakter yang aku mainin memang cukup berbeda dengan karakterku sebelumnya. Kalau boleh cerita, aku turun 8 kilo dalam sekitar 1 bulan for this role. Dan juga Ya. cukur kepala. I shave my head for this role, and I do it for the people who's going through cancer juga sih. I'm doing it for them juga. Tepuk tangan dong untuk Cicio. Berarti ini salah satu tantangan totalitas sebagai aktor dengan perubahan fisik yang ditampilkan di sini juga ya Cio ya. Thank you, terima kasih Cicio. Kita ke adik kita, Messi Gusti. Messi Gusti sebagai yang paling muda nih sama kakak-kakak, gimana pada saat itu tergabung bersama dengan teman-teman dari rumah singgah? Kamu gimana ngambil chemistry-nya dengan kakak-kakak yang ada di sini? Silakan. Halo semuanya, selamat sore. Jadi aku ngambil karakter sama kakak-kakak ini tuh gak sulit karena aku sebenarnya ngefans tau sama mereka. Jadi aku, bener. Sama kamu sekarang. Jadi aku banyak ngobrol, kita riset karakter juga bareng-bareng, workshop sama semuanya. Dan kita juga banyak main ke Geraha Yoi bareng-bareng untuk cari tahu tentang karakter kita, reading, main games. Itu yang ngebantu banget untuk nge-build chemistry kita. Apalagi pas udah di set, udah di rumah singgah, itu udah berasa banget jadi karakternya gitu, yang udah kenal lama, udah deket gitu. Gitu sih kalau aku. Dan kamu kan di sini sebagai Pika. Nah, Pika tuh karakter yang seperti apa sih? Kalau tadi di trailer kita baru dikasih intip sedikit banget nih, silahkan. Oke. Pika ini ada di rumah singgah. Dia ini apa ya? Yang selalu bikin kakak-kakaknya senyum, iya kan? Iya nggak ya? Iya. Terus dia ini Mang Didu Pika suka banget sama pantai. Makanya bucket list dia ini, dia pengen banget ke pantai. Dia suka banget pantai, cinta banget sama pantai. Dan ya bucket list dia ini pengen banget main ke pantai gitu. Yes, tepuk tangan untuk Messi Gusti. Terima kasih Messi Gusti. Kita ke Ibu Dewi Irawan yang juga hadir bergabung bersama dengan kita di sini. Ibu Dewi Irawan, boleh ceritakan gimana perasaannya setelah berproses panjang bersama dengan teman-teman di film Rumah Singgah. Ibu Dewi, silakan. Halo semuanya. Makasih ya udah datang. Waktu saya di kontak sama Kesdir, terus saya dipertemukan dengan Pak Sutradara, juga produser ya. Saya diceritain, terus udah gitu saya langsung bilang, "Gak, gue harus main film ini, gue harus main." Saya bilang gitu kan. Ceritanya bagus dan belum apa-apa tadi. Film ini saya dedikasikan untuk adik saya Ria, untuk suami saya. Yang meninggal juga karena kanker. Jadi selama ini saya kan cuma punya pengalamannya tuh jadi caregiver untuk keluarga. Ya. Nah di sini saya lebih develop, lebih kembangkan jadi caregiver yang punya yayasan yang mana menampung semua ini. Dan di situ saya belajar bahwa Bu Andin ini hampir sama dengan saya. Dia juga suaminya, kita bikin waktu workshop, saya bilang sama Pak Sutradara, bilang, "Ini ceritanya nih apa nih si Bu Andin di belakangnya?" Saya bikin juga, dia suaminya juga meninggal karena ini kanker, terus udah gitu. Dan saya mendedikasikan sebagai volunteer. Dan saya juga selama
jadi caregiver untuk Ria, untuk suami. Saya tahu rumah singgah di RSCM apa di mana saya tuh ini. Dan yang paling berat waktu saya syuting ini, Cico kan badannya tuh beratnya turun ya, berat badannya tuh 8 kilo gitu, kurus dan botak gitu. Jadi Bang Cico, lu ngingetin gua sama suami gua bilang gitu. Ya ini film benar-benar sebagai Ibu Andin gitu yang caregiver dan punya yayasan gini, dia harus lebih kuat daripada pasiennya dan hatinya tuh berbilik-bilik gitu, supaya apa dia tuh bisa mentreat setiap pasien, setiap anak-anak ini tuh beda-beda gitu, terhadap Tony dia, terhadap Carla, terhadap Lucky, terhadap Ika beda, dan juga kepada Mang Didu beda lagi gitu. Wow, tepuk tangan dong teman-teman. Ini benar seperti Mas Nur bilang, teman-teman cast yang bergabung di sini bukan karena tanpa alasan, tapi memang berjodoh dan punya cerita personal yang sangat luar biasa terhadap cerita ini. Dan yang terakhir cast kita ada Kak Aming di sini. Boleh tepuk tangan untuk Aming. Aming sebagai Mang Didu. Nah, boleh ceritakan Mang Didu karakternya seperti apa dan gimana berkolaborasi bersama dengan aktor-aktor yang ada di sini. Ya, jadi sedih tau. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk para awak media yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas apresiasinya, dan juga terima kasih untuk Senara, Limelight dan juga Mandela yang telah menawarkan proyek luar biasa ini kepada saya dan kita semua di sini. Makasih juga buat Bapak Saudara Mas Sunu untuk mempercayakan karakter Mang Didu gitu kan di film Rumah Singgah ini. To be honest, film ini tuh emang very very personal buat kita semua ya. Orang-orang yang terlibat di sini sedikit banyak pada saat kita guyup ngobrol, waktu develop karakter, waktu reading, waktu workshop, hanya kita saling bertukar cerita pengalaman. Ternyata emang masing-masing dari kita tuh emang punya bersinggungan dan punya pengalaman tentang orang-orang terdekat yang kena cancer gitu kan. Dan ini benar-benar such a broken heart gitu ya. Pada saat syutingnya pun perasaan kita tuh benar-benar kayak roller coaster gitu, ups and down, karena sedikit banyak kita memasukkan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh sahabat-sahabat kita yang terkena cancer kan, yang akhirnya mereka berjuang sampai akhir hayatnya ya. Intinya many good people gone too soon karena cancer. Dan film ini merupakan sebuah film yang mengajarkan kita tentang gimana tetap menjaga optimisme kita even though kita berada dalam circumstance gitu kan, how to against all odds gitu kan. Terus senangnya film itu kayak bagaimana film ini merayakan tentang hidup, mimpi, harapan dengan cara-cara yang optimis dan malah makin bikin sedih ya, makin kayak wah gila sih. Pokoknya ditonton aja, semoga memberikan manfaat buat kita semua, terkhusus untuk para pejuang cancer di sana, termasuk para caregiver juga. Sebuah film yang patut dirayakan untuk kita semua, bagaimana indahnya perjuangan untuk mencapai sebuah mimpi yang masing-masing kita harapkan. Itu aja, terima kasih. Silakan Devana dulu boleh deh. Terima kasih Mas. Saya rasa saya akan menjawab dari proses riset dan juga reading yang kami punya. Terlebih kita juga bermain di Gerahayo Eye, di Yayasan Anak Cancer tersebut. Untuk urusan gloomy dan sedih dan juga ceria pun itu bisa jadi campur aduk tuh. Itu mungkin 3 rasa yang kita mainkan di film ini bisa kita mainkan secara barengan gitu. Karena satu hal yang memang kami pelajari banget, satu kunci juga untuk menjalani proses syuting ini di setiap karakter kita, itu yang tadi saya bilang, justru senyuman yang gak pernah hilang. Jadi ngelihat anak-anak ini di dalam yayasan tersebut gak pernah ada satupun orang yang sedih, rautnya nangis, bahkan itu gak pernah ada. Semuanya ceria, semuanya benar-benar
mengajari kita banget untuk tetap bersyukur di setiap menitnya. Saya rasa perasaan itu yang kami pakai di setiap kami syuting dan setiap scene, bahkan rasa ingin tetap bertahan tuh tetap ada walaupun semua badan kami sakit secara karakter ya. Saya rasa sih itu sih. Siap Devano, terima kasih. Adisti Zara, silakan boleh menambahkan. Pas denger pertanyaannya kayak aku deg-degan gitu ya, karena buat aku sendiri proses syuting ini tuh bisa dibilang susah banget karena jadi kebetulan kita tuh kan syuting di Bandung. Terus ketika film ini mulai syuting, kakekku tuh almarhum masuk ICU. Terus kebetulan kakek aku juga meninggal ketika hari terakhir syuting gitu. Dan masya Allah kebetulan juga setiap hari libur tuh aku dapat waktu untuk spend time lebih banyak sama Kiang di ICU saat itu gitu. Jadi kalau untuk tanya perasaan selama syuting gimana, itu mixed feelings karena kadang aku adegannya kan sangat relate dengan keadaan aku saat itu juga. Jadi kadang susah untuk ngebaginya gitu. Kadang untuk beberapa adegan yang butuh pakai perasaan yang dalam malah jadi lama berhentinya gitu. Ada beberapa adegan yang seharusnya nggak nangis tapi jadinya pengen nangis gitu. Itu ini yang paling challenging buat aku selama syuting tuh, adegan yang bahagia itu terasanya jadi ke hati banget gitu. Terus ada beberapa adegan yang nangisnya sampai harus ditenangin teman-teman yang lain gitu. Karena apa ya, biarpun ini film sedih tapi kita poinnya harus senyum gitu. Itu yang paling susah. Tapi kalau sebagai Carlanya, sebagai karakternya, Carla itu anak yang kuat banget di film ini. Biarpun dia atlet yang kemudian harus menjadi pasien di rumah singgah, awalnya berat tapi kemudian ketemu teman-temannya jadi timbul harapan. Jadi mixed feelings sih perasaannya. Gloomy ya pasti itu pasti ada setiap harinya. Cuman ya syutingnya sambil deg-degan sih soalnya saat itu gitu. Teman-teman media lihat trailernya itu kita mulai dengan pesan. Itu tuh pesannya tadi kan sudah dikatain juga dari penyintas, ada dari caregiver dan juga ada yang dari ditinggalkan. Kebetulan saya itu personal attachment saya itu dia yang ditinggalkan. Film itu kami buat untuk almarhum ibu saya. Jadi di situ itu saya ingat tuh ibu saya itu dia bukan masalah pengobatan, karena pengobatan dia kan berjalan terus, tapi itu dia masalah semangat. Jadi dari situ tuh kita juga mau make sure untuk menjawab pertanyaan tadi, kita make sure dari trailer pun kita sudah kasih tahu ini buat siapa. Dan kita buat dia lebih semangat. Dan untuk komitmen dari PH itu sendiri, kita juga menerima banyak DM dari penyintas kanker yang sudah ada rumah singgah ataupun belum ada. Dan untuk yang belum ada, kita akan refer mereka ke rumah singgah terdekat di daerah mereka. Tapi kita melihat karena banyaknya permintaan seperti itu, nanti kita akan melakukan banyak aktivasi yang berhubungan dengan awareness itu, dan juga mungkin satu big major PSA campaign untuk kasih tahu orang gimana nih kalau misalnya butuh rumah singgah carinya di mana. Wah, ini ya komik. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya nggak memakai metode gimana gitu ya, layaknya acting atau apa gitu. Justru karena ketika ngobrol mereka punya personal cerita di balik kehidupannya, justru kita ngobrol aja kayak keluarga gitu. Itu justru lebih intim, tahu apa yang mau disampaikan. Jadi ketika secara teknis masuk ke karakter ataupun lewat naskah, itu udah ngalir karena kita udah seperti keluarga gitu. Jadi nggak terlalu, karena rasa banget yang dipakai di film ini gitu. Jadi ya seperti itu. Siap, terima kasih Mas Dodo. Adisti Zara, silakan. Kebetulan aku tuh orangnya nggak suka olahraga ya. Olahraganya itu biasanya yang diem aja gitu, kayak golf gitu kan, nggak perlu banyak gerak gitu. Nah ketika dapat project ini aku jadi pelari gitu kan. Aku alhamdulillah dikasih kesempatan belajar dengan atlet beneran, yaitu Kak Suryo Agung. Kita langsung pemenang Asia Tenggara ya, pelari tercepat kalau nggak salah. Jadi
bener-bener bikin aku sadar kalau kesehatan itu penting. Diajarin beberapa tekniknya, kalau habitnya atlet itu apa, cara mulai dari startnya, ternyata memang semuanya itu apa ya, ada caranya gitu. Dan lari beneran itu ternyata beda sama kita lari jogging ala-ala buat story kan. Jadi aku kayak workshop berapa kali gitu, aku lupa kurang lebihnya ya, beberapa kali workshop ditemenin Pak Sunu juga, ada Pak Kelvin juga, ada semua timnya. Fokus ke adegannya karena ada beberapa lomba yang diikutin di film ini gitu. Wow, tepuk tangan dong teman-teman. Nanti langsung ya sama Mas Suryo Agung loh, ini luar biasa. Ya, untuk larinya nanti akan ikut juga nih WMM nih Zara, insya Allah. Fun. Oke, siap. Terima kasih. Silahkan, siapa boleh? Besi Gusti boleh menjawab, silahkan. Sebagai apa jawab? Iya. Siapa ya? Loh, sama tadi Gavin, jangan-jangan Messi. Iya. Silakan, kakaknya yang katanya. Silakan. Kalau nyariin suasana kayaknya tergantung sih. Biasanya siapa kalau lagi, kan ada scene-scene berat yang intens gitu kan, siapa yang biasanya nyairin suasana untuk langsung Mang Didu jadi adem lagi, jadi nyaman lagi gitu, gimana? Coming bisa sih. Coming tuh Gimana dek? Boleh? ada satu adegan, nggak apa deh, nggak apa ya, kita ngomongin aja ya. Ada satu adegan, ada satu adegan kita tuh harusnya tuh deg-degan gitu, maksudnya kayak serius banget. Terus entah kenapa nafasnya Waming tuh bikin ketawa. Diem aja lucu. Terus adegannya pokoknya kita lagi berempat lagi ngumpet gitu, terus dia lagi ngobrol sama Bu Dewi gitu. Terus entah kenapa kayak Waming tuh ada suara-suara kayak ketawa yang gitu. Lucu banget. Coba kita minta klarifikasinya, gimana kami? Boleh jelaskan ada apa yang terjadi di momen itu? Emang itu bawaan kodam apa yang kata kan emang saya punya, emang ada bawaan lah, jadi kalau napas kayak kedengeran kayak bengek mulu kan. Harusnya ya kan, nah, itu adegannya serius lah, adalah adegan nggak mau spoiler. Salah satu adegan yang lumayan penting ya, tiba-tiba ditegur lah, ya bunyi lah kayak Jadi itu kayak di TikTok gitu yang orang di belakang tapi gini. Nah kita tuh gini-gini semua. Banyak banget take. Take banyak banget gara-gara kejadian itu. Kita itu take itu bener-bener banyak banget sampai Pak Suri capek. Pak Suri kayak Jadi gara-gara ayo kalian dong. nih, gara-gara kalian. Tapi bukan kita doang, Tante Dewi juga goyang badannya. nahan. Boleh ceritakan gimana? Iya, jadi ceritanya tuh kan marahin sebenarnya Bu Andinnya tuh marah gitu. Kok kamu begitu sih? Iya. Gini. Terus dan saya bukannya kan harus marah. Iya. Sini. Sambil nahan. ya itu mungkin bagian dari pendalaman karakter. Saking takutnya. Ya ini bukan spoiler sih. Mang Didu kan ini caregiver yang berhubungan dengan pernapasan. Ya ketika dia sembuh ada bekas-bekasnya gitu. Oh, Jadi bener. pendalaman karakter itu. Nah kita lihat di sini keluarga dari Rosi kan nggak segloomy itu, seru dan menyenangkan juga kan jadinya dari sini. Terus berjuang. Rasa untuk terus berjuang. Terima kasih. Ibu Dewi Irawan, silakan. Ya, selama masih diberi nafas, harapan yang indah tidak boleh kandas. Wow. Cicil, silakan. Kalau aku harapannya setelah orang selesai nonton film kita ketika keluar itu jadi full of hope. Yes. Apa tuh? Penuh harapan, full of hope, itu harapan. Terima kasih. Kita ke sebelah kanan dulu, Mas Hans, silakan. Sini dulu, biar imbang dulu, Zahra. Imbang ke produser dulu, udah kan, dari pemain, sutradara, pemain, produser, pemain, nah gitu. Dilompat dulu ke sini. Mas Hans, silakan. Gak boleh. Gak boleh. Tersweet sih palingan. Itu
Bittersweet. Oke, kami Iya ya. Setelah nonton film ini, jujur ya, hati menjadi hangat dan bisa lebih bersemangat lagi. Tapi intinya film ini bukan tentang cancer doang ya. Film ini tentang bagaimana orang-orang di luar sana, mungkin termasuk kalian, termasuk saya, termasuk kita semua yang harus menghadapi struggle, perjuangan yang sama. Dan film ini mengajarkan tentang yang indah ya, tetap bertahan karena pada akhirnya segala sesuatunya bakal indah. Itu aja. Terima kasih. terima kasih. Messi Gusti, silakan. Harapannya setelah menonton film Rumah Singgah, aku berharap teman-teman yang nonton bisa merasakan rasa syukur dan penuh harapan. Yes, terima kasih, bersyukur luar biasa. Devano, silakan Devano. Lompatin. Mendingan dia yang terakhir. Oke. Loh, Itu tuh suara-suara gitu ya. udah sok, Zara mau ngomong? Adisti Zara dulu deh. Harus bagus deh kalau terakhir. Ya oke. Kalau dari aku, semoga untuk teman-teman yang sedang berjuang di luar sana, yang sedang mengalami masa sulit, setelah nonton film ini bisa tidak merasa sendirian, lebih bersyukur, lebih menghargai hidup, dan tahu kalau semuanya itu akan ada indahnya. Terima kasih. Terakhir nih, Devano. Kan kayak gitu. Ya intinya setelah kalian menonton film ini, harapan kami semua adalah jangan menghilangkan senyuman manis kalian, karena dari senyuman kalian itu yang membuat semua jadi lebih bahagia. Wah. Bentar, kok Mbak senyum-senyum gitu sih Devano bilang senyum-senyum? Itu refleks ya gitu ya, kalau Devano senyum refleks senyum juga gitu ya. You are not alone. I'm alone. Udah. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman guys dan filmmaker. Bentar. Yes. Nah, aman, kacamata sudah terpasang. Silakan. Boleh lihat sebelah kiri dulu? Silakan teman-teman di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Sebelah kiri silakan teman-teman di sebelah kiri. Sebelah kiri. Aman teman-teman di kiri? Oke, di tengah depan dulu nih, tengah depan sebentar ya yang di atas ya. Tengah depan dulu, silakan. Oke, tengah atas sekarang. Silakan tengah atas. Tengah atas. Ya. Silakan tengah atas. Oke, sebelah kanan. Silakan teman-teman media di sebelah kanan, silakan. Sebelah kanan, oke. Aman, terakhir di tengah lagi. Terakhir di tengah. Ya. Silakan terakhir di tengah lagi. Terakhir di tengah. Aman, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman cast dan juga filmmaker dari film Rumah Singgah. Terima kasih teman-teman cast dan filmmaker. Kami persilakan menuju ke depan, nanti akan kita